Anda ditunjuk oleh Presiden sebagai PLT Menteri ISDM. Ya, betul. Apakah pada tahun yang sama Anda menjabat sebagai Direktur PT Toba Sejahtera? Tidak. Lalu sebagai apa Anda di tahun 2016 menjabat Nggak sebagai ada, apa? saya kan udah bilang tadi. Anda nggak nyimak. Saya menyimak, Ya tolong udah. jelaskan pada Kenapa ditanya Oh, lagi? yang undur diri sebagai komisaris, jadi harus disimak. Oke. Yang ketiga, terkait riset. Sebelumnya tadi saudara saksi menjelaskan bahwa Anda diberitahu oleh staf media Anda. Dan berdasarkan BAP, staf media Anda melakukan analisis. Lalu analisis apa yang disampaikan oleh staf Anda kepada saudara saksi? Ya, seingat saya disampaikan bahwa apa konteks daripada YouTube itu adalah fitnah kesimpulannya dan tuduhan. Karena tidak ada basis datanya. Dari saya belajar bekerja dan semua anak-anak buah saya beritahu kita berbuat sesuatu basisnya data, fakta. Jadi jangan kita ngarang. Jadi kalau masuk asumsi-asumsi itu sudah tuduhan. Itu yang saya tidak mau. Baik. Apakah staf media Anda menyampaikan hasil riset dari yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dalam hasil analisis itu? Ya, tapi tidak disampaikan. Saya selalu tanya, ada basis datanya enggak? Tidak ada. Masih? Baik, cukup majelis. Ya. Mic-nya mana? Supaya tidak lemah lagi suaranya. Keras yang mulia. Tadi saya sangat mengapresiasi dari awal, bahkan saudara saksi datang ke sini bahwa saya mengambil keputusan apapun berbasiskan fakta, berbasiskan punya integritas dan yang lain-lain. Nah, bahkan tadi sempat saya tanyakan, jika memang ada perubahan informasi saat ini, Anda yang mengkoreksi kesimpulan awal Anda saat ini, Anda bersedia untuk mengkoreksinya. Kalau itu memang faktanya. Demikian benar? Ya. Ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tadi berkali-kali kami bertanya terkait dengan adanya perjanjian bisnis antara perusahaan saudara yang dikendalikan oleh direksi bawahan-bawahan saudara dengan entitas asing, dalam hal ini di Derewo, Papua. Nah, pertanyaan saya, karena Anda tadi bilang tidak tahu, kemudian setelah ditunjukkan tadi dokumen-dokumen juga tidak tahu, apakah saudara masih berkeyakinan bahwa apa yang dibicarakan oleh Haris dan Fathia atau yang ditulis oleh koalisi masyarakat sipil ini sebagai sesuatu yang tidak benar? Ya, tidak benar. Yakin, hakul yakin tidak benar. Sampai kemudian kalau saya sampaikan di hadapan saudara buktinya dengan terjemahan tertulis termasuk perjanjian-perjanjiannya, apakah saudara masih menyangkalnya? Ya, kan harus diurut semua itu sampai Iya. kepada titik di mana mereka mengatakan kami tidak mau ikut di situ. Oke. Demikian dari saudara ya. Dari saya terima kasih. Sedikit ya. Ini untuk konfirmasi supaya saudara tetap sendiri. Saudara saksi dikatakan, saudara mengatakan. Coba mic ini yang lebih jelas. Coba, ya kasih itu kan bisa. Ya, saya pakai dua-dua yang mulia biar satu Indonesia dengar yang mulia. Ya, Yang jelas. saudara mengatakan bahwa saudara disampaikan video itu oleh staf saudara yang bernama Singgi tersebut. Pertanyaan saya, bagaimana saudara Singgi tersebut menyampaikan video ini? Apakah sudah ada kesimpulan bahwa ini tuduhan tidak benar atau kemudian kesimpulan itu Anda buat sendiri? Apa tadi? Saudara menyampaikan bahwa saudara mendapatkan informasi video ini dari staf saudara, di briefing seperti itu ya? Ya. Betul tidak? Betul. Bagaimana staf saudara yang bernama Singgi itu membriefing saudara? Apakah staf tersebut sudah menyimpulkan bahwa ini ada tuduhan yang tidak benar terlebih dahulu, atau kemudian baru Anda menilai berdasarkan penilaian Anda pribadi? Saudara Singgi ini pembantu saya yang paten. Saudara Sama saksi seperti- fokus kepada yang Saya mau tanya. jawab. Langsung to the point Saya aja, jelas saudara dulu. saksi. Anda kalau mau memberikan jawab itu supaya komprehensif, supaya Anda tahu. Oke teman-teman, ini adalah sebuah cuplikan video
Sebenarnya kejadiannya sudah lama ya. Luhut Binsar Panjaitan hadir sebagai saksi pelapor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 8 Juni 2023 dalam kasus pencemaran nama baik oleh Haris Azhar dan Fathia Maulidianti dalam perkara, saya lupa perkaranya apa waktu itu ya. Kemudian dalam sidang tersebut Luhut itu membantah ini perkaranya, perkara keterlibatan dalam bisnis di Papua ya. Dan untuk itulah Luhut Binsar Panjaitan membantah keterlibatannya. Dia menegaskan bahwa sangat siap untuk menghadapi hukum kalau memang saya salah. Tapi saya tersinggung dengan pernyataan Haris Azhar yang seperti menuduh, dan itu adalah sebuah pencemaran nama baik. Jadi ini adalah saksi yang diminta oleh pengadilan menghadirkan Luhut Binsar Panjaitan. Jadi Luhut merasa difitnah oleh konten YouTube yang membahas relasi ekonomi militer di Papua yang ia anggap menyerang pribadi dan menyebutnya sebagai orang yang bermain di pertambangan Papua. Nah, kemudian pada saat itu Luhut menolak mediasi. Jadi Luhut menjelaskan alasan menolak mediasi karena isu ini dianggap sebagai kesombongan terdakwa yang membuat konten tanpa klarifikasi, serta ia sudah meminta maaf namun tidak dihiraukan. Jadi Luhut mengklaim tidak terlibat dalam operasional perusahaan termasuk PT Toba Sejahtera selama menjabat di pemerintahan. Luhut juga menanggapi soal sebutan Lord sebagai ejekan dan merasa tersinggung dengan sebutan bermain dalam podcast tersebut. Jadi ini adalah sidang yang merupakan sidang pelaporan ya, yang melibatkan kasus Haris Azhar. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Untuk kegiatan sampai naik ring, bahasanya gitu ya, tidak mengikat. Makanya uang itu nggak aku apa-apain ya, karena kegiatannya apa, aku kan kegiatannya biasa-biasa aja seperti itu. Nah, sebetulnya kan kemarin itu aku sempat pengen siapa sih yang mau terlibat sehingga ikut apa ya, kalau memang ini laku dijual kan harus ada yang ngomong ya, bukan aku yang ngomong, harusnya manajer ya. Misalnya kalau aku yang ngomong, misalnya Mas Bondan, aku dibayar berapa, kan lucu. Besarkan sambil besarkan ya, kan lucu kalau misalnya aku yang nanya dibayar berapa ya, karena peci merah ini image-nya kan image pejuang tanpa pamrih, image-nya kan itu ya, gak pernah matre lah ya, terlepas yang lain itu hak orang lah ya. Nah, akhirnya aku cuma dikasih tahu kalau nanti menghasilkan uang bagi 2 dengan promotor itu. Nah, masalah dapatnya berapa ya aku nggak tahu itu. Udah jelas Bang Raja ada. Itu dia persoalannya, hembusan daripada kontrak itu dan DP itu kita korek dari mana, host? Kita mulai dari mana itu pembedahannya gitu. Karena kan aku terpancing itu, termakan isu itu. Kalau gue kategorikan kan di kontrak itu di persetujuan itu belum ada angka nominalnya. Kan nanti setelah itu berarti itu tergantung YouTube Bondan Gemoy. Enggak, Kak, persoalannya Kak, yang perlu kita validasi itu
ini media sosial TikTok ini memainkan wacana real atau wacana isu. Sama itu macam tadi aku dapat kabar yang terupdate, peci merah nggak naik komal karena ketangkap. Loh, nah lo kabarnya di mana? Peci merah di mana? Siapa yang tapping? Tapping itu aku, cuman kan aku dapat info gitu loh kak. Ya, itu persoalan sama macam aku dapat framingan semalam, kontrak sudah diteken. Tunggu, infonya dari mana? Tadi gue lagi panggang roti, gue baca tuh tappingan lo kak, peci merah katanya ditangkap. Gue bilang siapa yang nangkep peci merah? Kan gue bilang gitu. Tuh gugur dengan sendirinya. Berarti dengan isu ada kontra ada DP, itu macam mana kita menggugurkannya? Siapa yang ngantarkan isu ada kontra ada DP itu? Kalau bahasanya kontrak, terus aku dikasih uang muka atau dikasih uang di depan, ya aku dikasih. Mbak kan Mbak yang ngomong sendiri ya kan. Ya kalau itu memang aku dikasih, kan nggak tak pakai uangnya, khawatir nanti ada masalah-masalah, uangnya kan harus dikembalikan misalnya seperti itu. Kan aku nggak berani karena belum jelas. Ya, nah terus event peci merah KDSU ini sama Bondan Gemoy mau dikemas sebaik-baiknya. Ya, karena nanti ada partai tambahan dari luar negeri, kalau nggak salah Malaysia sama Korea Selatan. Begitu ceritanya. Nah, terlepas tertutup atau terbuka, itu masih ada peluang untuk berubah. Ya, tergantung siapa, tergantung petarung. Menurutku tergantung petarung. Walaupun yang menentukan promotor, tapi promotor di sini nggak bisa berdiri sendiri. Kenapa nggak bisa berdiri sendiri? Karena pertarungan ini pertarungan yang berbeda, tidak seperti pertarungan antara petarung A dengan petarung B yang butuh difasilitasi. Ya, jadi ini kedudukan antara petarung dengan promotor ini seimbang. Andaikan saya nggak setuju dengan tertutup, mau nggak mau terbuka, ya dong. Nah, saya nggak mau bertanding kalau tertutup, nggak mau ya. Saya maunya ditonton orang banyak, langsung. Ya bedanya. Ini host komalnya kena pembatasan, host. Kenapa kayaknya penontonnya ada narasumber yang fenomena, kok nggak membludak ya? Kok di bawah 100 ini host? Biasanya ada pelanggaran itu. Kalau nggak salah itu tentang rokok lah atau apalah, itu pengaruh. Mbak terus. Ya itu pengaruh kalau akun berpenyakit. Tadi aku komal sendiri nyoba. Ya, itu 100 itu cepet tuh. Dalam waktu 5 detik itu 100, lalu sampai 500. Tapi karena memang pembahasannya konyol-konyolan ya turun lagi 300 lah, naik 500 lagi, kayak gitulah. Ini berarti akunnya bermasalah, Pinang. Lanjutin yang tadi Mbak, yang Mbak ngomong itu tuh. Ya, jadi kan kalau terbuka jelas uangnya besar. Ya kalau terbuka ya, tentunya sponsor akan mengucurkan dana cukup besar. Kalau terbuka. Kalau tertutup, otomatis kan hanya sponsor yang ada di tembok-tembok. Ya, entah itu nanti Coca-Cola, apa. Gini Mbak, jadi kadang-kadang kan banyak netizen yang kepo mendapat info tervalid itu sebenarnya itu dari individu mana atau host mana, kan gitu. Bang Dharma jangan ketawa-ketawa dong, gimana sih? Bah, abang jangan acung jempol bang. Sebetulnya ini harus kita validasi. Aku juga coba memainkan peran individu aja bang. Kalau memang data tervalid itu bisa dapat daripada komalnya Pinang Muda, terlepas nanti yang bersangkutan peci merah klarifikasi atau naik di komal-komal, masyarakat itu terpaparkan bang, teredukasi bang.
Jadi info yang baku itu harusnya dari hostnya atau Komal Pinang Muda. Kok kekeh abang? Ya memang Pinang Muda tuh nggak pernah hoax kok. Gimana sih? Kalau mau cari validasi di sini. Jadi gini Bang Indra, sebenarnya apa yang sama aku Bang? Aku udah batasi. Ini malam abang jangan coba lagi ilmu. Enggak, setahu gue Ndra, waktu di rumah Mas Dar itu kan Bondan Gemoy naik, ya kan Bang? Bondan Gemoy kan gue nanya-nanya kan, ya kan? Nanya-nanya tuh dijawab sama Bondan Gemoy. Kayaknya nih menurut gua, kalau seandainya dari tim Peci Merah 5 atau 10, tim Kades Oho tuh 5 sampai 10 itu kayaknya difasilitasi, misalkan kayak tiket ataupun hotel kayak gitu. Jadi gini ya, kalau info yang terupdate Peci Merah katanya ditangkap pihak yang berwajib atau dilaporkan orang, mungkin aku mau bersuara lantang juga. Tapi ini malam itu udah terbantahkan. Nah itu, terlepas itu wacana atau statement info itu validasinya dari mana, sama itu dengan kontrak kemarin gitu. Susah kita mencari benang kusutnya. Pokoknya gue minta 2 tiket buat gua sama itu sama PDKT 2 yang gue bilangin sama Bondan Gemoy. Sebetulnya kan gini loh, kalau aku ditanya ya suka yang privat atau yang terbuka, aku jelas pilih yang terbuka. Ya iyalah, uangnya jelas kok, jualan tiket iyalah. Ya kan sudah kita hitung bah. Ya di stadionnya PSIS Semarang itu di tengah kota. 20 kapasitas berapa? 25.000 kan? Kalau kapasitasnya itu sampai 70.000. Lebih itu stadion. Lebih. Mana lah 70.000, GBK aja 80.000, masa 70.000 gimana sih? Iya. Lebih besar Budi Utomo Surabaya lagi. Itu kayak nggak terlalu Gelora Bung Tomo. Enggak. Lo tahu Solo nggak? Solo. Tahu PSIS Solo tahu. Enggak gitu, sampai. Enggak sampai 45 Bang udah Pinang, hebat itu. Bang Pinang gini. Bang Pinang. Tervalidasi daripada penonton hostnya Bang Pinang. Eksistensi daripada fenomena viralnya Kadeso dan Peci Merah. Abang percaya berjalannya waktu itu bisa tergerus dan isu bisa naik Bang. Makanya tergantung suara-suara yang mengantarkan di media publik Bang. Lah ini tervalidasi penontonnya nggak naik-naik Bang. Iya makanya aku nggak perlu itu, aku yang perlu kalian hadir. Jadi 2 hari lagi penontonnya pun udah nggak tertarik membahas tentang Peci Merah sama Kadeso. Karena apa? Terjadi pembodohan publik di situ Bang. Ya terlalu banyak jokes, jokes atau loh, jangan ketawa Bang Dharma. Buktinya gitu tadi Peci Merah jangan sampai yang tadi sore pembungkaman publik lah. Harapan Peci aku Merah. jangan sampai terjadi namanya pembungkaman publik. Itu aja. Tadi sore Peci Merah live itu sampai 1.000 penontonnya tuh. Nah ini nggak ada, 100 aja nggak bisa standar, stabil. Ya kan aku tidak mengalokasikan untuk ini. Untuk itu yang diarah pemikiran abang gitu loh. Berarti masuk kemarin kata respect itu sudah mulai dititipkan. Ngerti aku nih, sama Bang Raja lah. Tafsirkanlah dalam bahasanya Bang Raja. Pusing juga awak dengarnya dari kemarin lagi. Respect. Dharma jangan kekeh Bang. Jangan kekeh.
Yo, Yanto, kalau foto gue itu bukan masalah tinju, banyak dialek tuh, dialek politik, adu gagasan bukan adu tinju tuh, kata-katanya baca dong. Kakak, Kak Esther, kakak bikin kayak gitu nggak ngaruh di live aku gitu loh. Karena settingannya bukan settingan itu gitu loh. Ini settingan. Enggak, ini maksudnya settingan bang. Abang jelas dong bernarasi. Maksudnya terjadinya peci merah dengan KDSO itu settingan. Jelas dong. Enggak. Gitulah ada narasi settingan. Maksudnya seperti apa penjabaran settingan itu bang? Sebetulnya gini loh bang, live aku itu adalah live tentang kebijakan pemerintah dan lain sebagainya alias politik. Ngomongin politik tanpa ribet. Nggak ada pernah aku bangun dari fenomena peci merah di live aku, nggak ada. Ya, tolong di disclaimer itu. Memang aku paham, nggak terkorelasi bang, nggak ada kepentingan mau peci merah menang, mau peci merah kalah, mau peci merah dapat 200 juta. Cuman aku tuh udah ngerti bang, kalau aku udah naikkan Kak Esther berarti aku udah siap segala konsekuensi. Maka dari itu aku antisipasi. Dan abang harus memaksa supaya fenomena ini naik sampai 1K. Ya enggak dong. Enggak lah, abang langsung bawa ke situ. Ya enggak dong. Ya enggak dong. Makanya abang pertahankan kepalidasian yang namanya Pinang Muda sebagai tokoh yang mewakili suara orang banyak, yaitu sebagai host. Jangan terkontaminasi dong bang. Gitu loh harapannya. Aku nggak terkontaminasi. Aku nggak terkontaminasi dan tidak dikontaminasikan. Aku mempertahankan. Tadi kan Maraja minta batasi 4, banyak mau naik nih. Hormati keputusan beliau. Yang gitu penting loh. abang nggak goyang karena isu peci merah ditangkap kan? Nggak goyang gara-gara itu kan?